Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sebelumnya saya minta maaf ya, hari ini disunahkan berpuasa tarwiyah dan besok disunahkan puasa Arafah. Tapi saya tidak bisa puasa karena kondisi saya masih sakit dan mengkonsumsi obat banyak ya. Yang kedua juga saya minumnya masih tangan kiri ya, karena tangan kanan saya belum bisa berfungsi dengan utuh karena penyakit yang sedang saya derita. Supaya nanti tidak salah paham ya, kok ustadznya malah minum tangan kiri lagi ya. Baik, kita akan melanjutkan kajian tentang fikih seputar bisnis, ekonomi, dan keuangan. Pada bulan yang lalu, saya membahas riswah atau korupsi. Tapi hari ini temanya berbeda. Dari yang positif dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini temanya hari ini menjadi donatur masjid padahal kita sudah wafat dengan wakaf produktif ya. Pertama kali saya perlu menegaskan bahwa materi yang kemarin riswah itu saya hanya pesan ya. Itu cara taubatnya lebih sulit ya. Kalau ini menyambung yang dulu sebelumnya, riswah itu cara taubatnya lebih sulit daripada kita meninggalkan sholat atau meninggalkan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Kalau sholat, kalau dosa sama Allah, taubatnya hanya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Kalau diterima ya sudah selesai, kalau tidak diterima ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau riswah itu taubatnya harus meminta maaf kepada yang bersangkutan, yang punya harta. Ya, tidak bisa dimaafkan walaupun mati syahid. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali utang. Nah, korupsi itu lebih dari utang. Karena uangnya orang lain kita ambil harus kita kembalikan dan minta maaf kepada orang lain. Ya, maka mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan korupsi. Nah, bukan berarti yang kemarin saya membahas tentang korupsi, yang hari ini membahas tentang wakaf produktif. Jadi uang korupsinya digunakan wakaf ya. Bukan ya. Jadi jangan kayak Robin Hood ya. Melakukan korupsi, duitnya untuk wakaf. Nah, bukan ke sana, tapi korupsi ya korupsi kita bahas tersendiri. Nah, ini wakaf kita bahas tersendiri. Nah, ini membahas tentang wakaf produktif atau menjadi donatur masjid ketika kita sudah wafat. Kita ingin passive income. Ya. Kalau passive income di dunia boleh dengan memiliki kontrakan misalnya, dengan memiliki hak cipta, ya, hak atas kekayaan intelektual. Ya. Nah, kita kepengen passive income tapi bukan di dunia. Nanti kalau kita sudah di kuburan, kita masih bisa membiayai proyek-proyek kebaikan. Kita sudah mati, tapi ada sedekah dari Bapak almarhum, dari Bapak fulan almarhum, itu bisa. Caranya dengan melakukan wakaf produktif atau kalau menurut undang-undangnya bahasanya wakaf uang. Ya, di dalam undang-undang
istilahnya wakaf uang, tapi masyarakat lebih mengenal wakaf produktif atau wakaf tunai. Ya, tapi saya gunakan bahasa undang-undang wakaf uang. Nah, jadi ada problem-problem pengelolaan masjid atau pesantren atau anak yatim. Problemnya gimana? Misalnya kita punya masjid, nggak ada biaya operasionalnya. Masjidnya sehingga sepi, nggak ada kegiatannya. Kadang-kadang ada masjid, nggak ada petugas kebersihannya, toiletnya kotor. Ya kalau masjid di sini, alhamdulillah, ya ada marbotnya, ada pegawainya banyak, semua bersih. Tapi masjid yang di kampung-kampung itu kan banyak yang tidak terurus. Masjidnya nggak ada pengajiannya, kalau subuh masih tutup, kalau toiletnya bau, kalau masuk ke toilet harus tutup hidung, ya. Pakai masker bukan karena penyakit tapi karena bau, ya. Nah, semua ini bisa diatasi dengan wakaf uang atau wakaf produktif. Ini bisa kita terapkan pada masjid, musola, sekolah bisa. Misalnya kita bangun sekolahan, ya, tapi yang masuk ternyata orang-orang anak-anak tidak mampu, tidak bisa bayar. Nah, itu bisa diselesaikan dengan wakaf uang, wakaf produktif. Sekali lagi saya gunakan istilah wakaf aja, wakaf uang ya, supaya sesuai dengan undang-undang. Nah, ini. Jadi permasalahan-permasalahan di dalam masjid atau di sekolah-sekolah Islam atau anak yatim itu bagaimana bisa kita selesaikan dengan wakaf uang. Oke. Bahkan saya mengatakan kalau Bapak berencana membangun masjid, misalnya masjidnya misalnya anggarannya 5 miliar, jangan digunakan semua 5 miliar itu untuk pembangunan. Misalnya sekali lagi, anggarannya 5 miliar, jangan digunakan semua untuk membangun. Cukup digunakan misalnya pembangunan 4 miliar. Loh, yang 1 miliar gimana? 1 miliar digunakan untuk wakaf produktif. Tetap untuk masjid juga, judulnya untuk masjid, tapi produktif. Ya, yang 1 miliar digunakan untuk wakaf, pengelolaan masjid. Jadi masjid ada penghasilannya rutin setiap bulan digunakan untuk takmir, untuk pengelolaan, untuk memakmurkan masjid. Bisa untuk maintenance-nya, bisa untuk kegiatannya, bisa untuk marbotnya, bisa untuk bangunannya dan sebagainya. Jadi jangan digunakan bangun 5 miliar semuanya, ya. Terus kemudian ada masalah lagi. Kadang-kadang masjid itu bertumpu pada donatur individual tertentu. Kadang-kadang, ya. Maksudnya begini, misalnya warganya ada yang kaya, udah dia terus yang nyumbang. Dia terus yang nyumbang. Ternyata suatu ketika dia kan mati, mesti mati. Nah, kalau mati nggak ada donaturnya lagi. Terus masjidnya terbengkelai. Ada banyak yang saya kenal, masjid asalnya makmur, sekarang sepi, ya. Sekarang nggak makmur. Nah, bagaimana solusinya? Wakaf uang. Terus kita jelaskan sedikit. Wakaf uang itu adalah bagaimana? Wakaf secara artinya berhenti. Wakaf itu artinya berhenti.
Kaitannya dengan wakaf yang kita maksudkan adalah uangnya itu hanya boleh berhenti digunakan sesuai dengan ikrarnya. Kalau misalnya ikrarnya wakaf untuk masjid, ya hanya boleh untuk masjid, berhenti di situ. Kalau wakafnya untuk pesantren, ya hanya untuk pesantren. Kalau kalau untuk anak yatim, berarti hanya boleh digunakan untuk anak yatim. Jadi itu artinya secara bahasa. Nah, yang bagus wakaf itu adalah sifatnya umum, pokoknya untuk kebaikan, supaya yang mengelola itu mudah. Kalau misalnya saya ada orang mau wakaf tanah. Wakaf tanahnya untuk apa? Untuk masjid, kata dia. Untuk masjid. Saya gunakan misalnya yang lain, boleh enggak? Enggak. Dia hanya mau masjid. Saya tengok ternyata enggak jauh dari situ sudah ada masjid. Udah saya enggak mau terima. Saya enggak mau terima. Kenapa? Dia hanya maunya kalau saya bangun masjid. Nah, di situ sudah ada masjid. Ngapain? Nanti malah saingan. Jadi saya enggak mau terima. Saya enggak mau dikasih, ya. Sebab apa? Itu kan dikasih amanah, bukan dikasih kayak kita dikasih uang buat kita, ya. Amanah, suruh mengelola. Nah. Terus maka sekali lagi, kalau misalnya antum jamaah Masjid Sholahuddin ingin berwakaf, hendaknya wakaflah yang sifatnya umum, pokoknya untuk kebaikan. Ya, misalnya untuk masjid dan seluruh prasarana, seluruh takmirnya boleh, untuk kegiatannya boleh, untuk bangunannya boleh, ya. Jangan membatasi supaya mudah mengelolanya. Kalau di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif itu orang yang wakaf. Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini menarik ini. Wakaf itu selama ini kita pahami wakaf adalah selamanya. Misalnya kita wakaf tanah, ya udah, tanah itu kita wakafkan selamanya. Wakaf Al-Quran, ya, kita serahkan selamanya. Tapi ini ada wakaf berjangka. Dalam Undang-Undang 41 boleh. Misalnya gini, saya wakafkan uang saya ini untuk 2 tahun saja. Saya wakafkan untuk 1 tahun saja. Saya wakafkan untuk 5 tahun saja. Jadi boleh dalam undang-undang ini. Asalnya para ulama berbeda pendapat. Bolehkah wakaf berjangka? Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wakaf kok berjangka sementara. Itu sedekah. Ya. Bukan wakaf. Tapi ada kaidah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Khilaf, perbedaan pendapat, kalau sudah ada keputusan dari penguasa, berarti sudah tidak khilaf. Sudah harus diikuti peraturan ini. Yang mengatakan tidak sah juga bukan berarti dosa. Yang mengatakan wakaf kok berjangka enggak sah, itu bukan berarti berdosa. Oh, itu bukan wakaf, itu sedekah namanya, ya. Jadi cuman masalah nama. Apakah itu bisa disebut wakaf atau sedekah kalau sementara. Nah, singkatnya, kalau misalnya wakaf sementara itu seperti deposito. Jadi misalnya, saya kasih contoh yang mudah.
misalnya kita wakaf 1 miliar, misalnya ya, contoh yang besar sekalian ya. 1 miliar kita wakafkan 1 tahun saja. Itu gampangnya kayak mirip deposito. Jadi kita taruh di lembaga wakaf 1 tahun, setelah 1 tahun kita ambil lagi. Ya. Kalau 2 tahun ya boleh, 2 tahun kita taruh, setelah 2 tahun kita ambil lagi. Terserah kita berapa tahunnya. Itu dibenarkan oleh Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, lalu dia dapat manfaat apa? Lembaga wakaf itu menginvestasikan uangnya sesuai dengan peraturan menteri, ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, ya, harus di jalur yang benar, ya, yang syariah, ya. Uangnya diinvestasikan, nanti hasilnya itulah digunakan sesuai dengan ikrar. Misalnya, Pak, saya wakaf 1 miliar, hasilnya untuk Masjid Salahuddin. Maka ketika uang itu berada di lembaga wakaf, dikelola oleh lembaga wakaf, dikembangkan, ada hasilnya. Hasilnya dihitung berapa setiap bulan dikasihkan ke Masjid Salahuddin. Saya dalam hal ini sudah mempraktekkan, tapi bukan saya wakifnya bukan saya, tapi jamaah masjid. Di komplek saya, di komplek perumahan saya, sudah saya jalankan ini. Ada wakaf dari jamaah sebesar 310 juta. Uangnya siapa? Uang banyak ya. Ya ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Pokoknya terkumpul 310 juta. Terus ada lagi orang-orang yang wakaf berjangka. Dia mau wakafkan 1 tahun saja. Ada yang wakaf 2 tahun saja. Nanti diambil lagi setelah 1 tahun. Jumlahnya 115 juta. Total terkumpul 425 juta. Saya serahkan ke lembaga wakaf, Badan Wakaf Indonesia. Saya minta ini hasilnya untuk Masjid Darul Jannah. Dan sekarang setiap bulan masjid itu mendapatkan sekitar 4 juta sampai 5 juta setiap bulan. Untuk apa? Untuk kebutuhan masjid. Soalnya masjid kebutuhannya lebih dari 10 juta. Soalnya ada perebutnya 4, ada imamnya 1. Ya, kemudian ada rumah tahfidznya, ada santrinya gratis. Jadi itulah yang menghidupi, yang membiayai kegiatan masjid. Itu namanya wakaf uang dan boleh untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kita nanti sudah mati, orang yang punya duit, yang naruh duit nanti sudah mati, ya dia tetap masih membiayai masjid. Ya. Ini saya bayangkan kalau misalnya orang pribadi, misalnya Bapak Ahmad atau Bapak Fulan ya, punya duit banyak. Udah, saya wakaf 1 miliar ya untuk masjid ini. Nanti dikelola lembaga wakaf, setiap bulan dapat hasilnya lebih besar dari deposito, jauh. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Saya wakafkan misalnya untuk masjid. Maka ya, ketika orangnya meninggal, rekeningnya masih ada. Rekening wakaf ya. Duitnya masih ngirim ke. Ini ada kiriman Pak dari Bapak siapa? Bapak Ahmad. Ahmad yang mana? Yang sudah meninggal. Sampai 100 tahun dari Bapak Ahmad. Dari mana orang Ahmad? Ahmad sudah meninggal 100 tahun. Karena ini di backup, dilindungi oleh undang-undang. Jadi ini untuk selamanya. Ya.
Undang-Undang 41 nomor 2004 tentang wakaf. Itu ada penjelasan wakaf. Nah, daripada deposito lebih baik langsung wakaf. Kenapa? Nah, ini Bapak baca undang-undangnya. Ini kelebihannya. Nah, antaranya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh disita, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh ditukar ataupun dialihkan. Dan ada lagi privilege dari pemerintah buat wakaf apa? Bebas pajak. Ya. Jadi kalau didepositokan kan kena pajak 15%. Ya kan? Kalau wakaf tidak usah. Makanya hasilnya itu jauh lebih banyak. Selain itu, lembaga yang mengelola wakaf hanya boleh mengambil biaya operasional 10% dari hasilnya. Ya. Jadi kalau misalnya bank mengelola deposito itu kan nisbahnya antara misalnya 70-30. 70% untuk bank, 30% untuk nasabah. Kalau ada untungnya. Atau kadang-kadang misalnya paling tinggi 50-50. Kalau ada untungnya 50 buat bank, 50 buat nasabah. Nah, kalau wakaf hanya boleh 10%. Iya. Dan 10% bukan dari pokoknya, tetapi dari hasilnya. Maka oleh sebab itu, hasil wakaf yang tadi saya ceritakan sekitar 425 juta. 425 juta. Kadang-kadang masjid itu menerima bagi hasilnya, istilahnya bukan bagi hasil, manfaat wakaf ya, manfaat wakaf. Terimanya sampai sekitar 5 juta. Kadang-kadang 4 juta, 4 juta setengah, sampai 5 jutaan. Itu dari 425. Enggak mungkin kalau deposito. Karena deposito dikenakan pajak dan pihak yang mengelola mengambil keuntungan. Ya. Saya insya Allah sampaikan secara singkat, biar saya tanya jawab. Nah, ada dalilnya sekarang. Dalilnya sebenarnya dari mana sih? Dalilnya sebenarnya menggunakan hadis ini. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua perbuatannya. Maksudnya dia tidak bisa membuat dosa lagi, tidak bisa membuat pahala lagi. Kecuali 3 hal. Saya bahas yang pahala sekarang ya. 3 hal yang bisa mengalirkan pahala. Jadi pada waktu kita meninggal, misalnya pahalanya cuma 1000, Pak, misal ya. Pahala kita cuma 1000. Pas nanti hari kiamat ya, ternyata pahala kita jadi 1 miliar. Bagaimana? Bisa. Dari mana? Nah, dari sodakoh jariyah, sodakoh yang mengalir, yaitu wakaf produktif atau wakaf uang. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Seperti Imam Bukhari sudah meninggal, tapi masih hidup, ya, kayak masih hidup ilmunya, karyanya masih kita baca. Awwalatin sholihin yad'ulahu. Ini yang paling sulit. Memiliki anak yang soleh yang mendoakan, ya, memiliki anak soleh itu sulit, ya. Juga nggak bisa banyak-banyak, paling cuma 2-3 ya. Tapi kalau sedekah jadi sebanyak-banyaknya bisa. Terus ini dalil lagi penting. Idealnya orang itu menggunakan hartanya yang untuk fisabilillah berapa persen? Berapa persen dari harta kita yang kita alokasikan untuk akhirat kita?
Biasanya menjawab berapa? Biasanya orang 2,5%. 2,5% aja masih nggak jujur kadang-kadang. 2,5% saya katakan itu orang yang pelit. Loh, kok Ustaz ngomong pelit, zakat kok pelit? Orang kalau hanya membayar zakat itu sama dengan orang pelit. Dia hanya bayar zakatnya saja. Sama dengan orang sholat 5 waktu saja sendirian di rumah. Karena orang yang malas. Orang sholat ada yang dilakukan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, sedekah yang wajib itu zakat. Ada lagi yang wajib bukan hanya zakat saja. Apa tuh? Memberikan nafkah kepada orang tua. Apabila bapak sudah lanjut usia atau ibu, itu wajib memberikan. Bapak yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang tuanya, itu anak yang durhaka. Memberikan nafkah kepada istri itu juga wajib. Maka saya katakan, yang wajib kita berikan itu bukan 2,5%. Tapi di antaranya yang wajib ada zakat. Zakat itu 2,5%. Tapi kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Nah, terus kepada yang sunnah, kepada anak yatim, kepada masjid, kepada lain-lainnya. Jadi dengan hadis ini menjadi lebih jelas. Harta kalian itu ada 3. Yang kalian makan lama-lama habis. Yang kalian makan lama-lama habis. Yang kalian pakai lama-lama rusak. Yang kalian sedekahkan itu yang akan kalian panen. Akan kalian manfaatkan. Adapun yang selain itu orang lain yang punya. Oh, saya kasih contoh. Bapak sekarang punya duit banyak misalnya. Misalnya berapa? 10 miliar. 10 miliar ya, misalnya. Uangnya ditaruh di bank. Nah, kita makan sedikit, kita pakai sedikit sebagian. Terus suatu ketika pasti mati kan? Pasti mati. Bapak kepikiran enggak? Oh, saya mau mati, duitnya di bank saya ambil dulu. Karena mau mati saya ambil dulu di bank. Kan enggak mungkin kan? Pikirannya kalau mau mati udah macam-macam ya. Nah, uang itu akhirnya siapa? Diwaris. Kalau bisa diwaris. Kalau enggak bisa diambil karena bapak ngumpet-ngumpet duitnya tidak mendepositokan tapi tidak bilang-bilang ya. Karena itu jatah buat istri kedua. Maka malah enggak jelas. Jadi uang yang tidak kita pakai itu adalah milik orang lain sebenarnya. Maka oleh sebab itu Bapak alokasikan sesuai dengan hadis ini adalah 1/3 untuk akhirat. 1/3 untuk kita ambil hasilnya di akhirat. Yaitu apa? Wakaf. Ya. Yaitu wakaf uang. Ya, inilah penyampaian saya sekitar berapa ini? 45 menit. Ini masih ada waktu 15 menit. Saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Ya, saya boleh tanya jawab lewat langsung, boleh lewat Zoom, boleh lewat WA. Nah, ini. Soalnya kalau lewat WA biasanya banyak. Soalnya kalau disuruh langsung malu, banyak yang malu. Biasanya malu ya. Silakan yang bertanya mau langsung boleh, mau lewat WA boleh. Wakaf produktif atau wakaf uang. Slide-nya panjang, nanti saya kasihkan, boleh dibagikan. Keterangannya singkat saja supaya bisa tanya jawab. Silakan.
Nah, ini sudah ada. Saya jawab dulu. Izin tanya, di mana lembaga profesional yang mengelola wakaf produktif? Lembaganya di antaranya yang terbesar adalah BWI, Badan Wakaf Indonesia. Terus kan banyak lembaga-lembaga, misalnya situ ada inisiatif zakat ya, IZI, itu ada namanya inisiatif wakaf. IZI juga punya lembaga wakaf, inisiatif wakaf. Terus Al-Azhar juga ada. Di Bandung itu ada namanya Rumah Zakat ya. Tapi lembaganya terpisah. Karena lembaga zakat dan lembaga wakaf itu harus terpisah. Makanya dulu namanya PKPU ya. Sekarang bisa ada IZI, ada inisiatif wakaf. Sebab undang-undangnya berbeda. Undang-undang wakaf berbeda dengan undang-undang zakat. Jadi lembaganya itu terpisah. Nah, kalau saya ceritakan tadi, itu saya menggunakan lembaga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Kenapa? Ya karena kenal aja. Karena saya kebetulan kenalnya Jawa Tengah. Itu lembaga Ulas Tamjiz namanya. Itu lembaga wakaf di Jawa Tengah. Dan dia adalah lembaga wakaf yang mengelola wakafnya Pondok Pesantren Gontor. Wakafnya itu ada di antaranya yang dikelola sudah 12 SPBU. Ya, wakafnya di antara yang dia kelola itu 12 SPBU. Jadi wakafnya untuk kegiatan produktif. Jadi saya menggunakan lembaga wakaf yang di Jawa Tengah. Tapi silakan saja ya, Bapak pilih lembaga wakaf mana saja. Tapi tidak usah kita kelola sendiri. Ngapain capek-capek ya. Gak usah membuat lembaga wakaf tersendiri. Gunakan aja lembaga wakaf yang sudah punya izin, yang sudah ada. Ya, tidak usah mendirikan sendiri. Terus yang kedua. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pembangunan masjid, lebih baik wakaf uang atau tanya ke panitia butuh bahan bangunan apa? Sebenarnya kalau saya mengatakan lebih baik wakaf uang. Karena apa? Kalau tanya panitia mau uang atau bahan bangunan, dia menjawab bahan bangunan. Karena panitia banyak yang belum tahu. Di mana-mana itu masjid rata-rata belum ada program wakaf uang untuk pengelolaan masjid. Ya. Karena saya tanya, lembaga wakaf itu, masjid mana Pak yang sudah mempunyai program seperti masjid saya? Belum ada, baru satu, masjid Bapak saja. Tapi dia mengelola wakaf banyak. Tapi dari sekolahan, dari pesantren, yang dari masjid, yang seperti saya itu baru satu saja. Ya, kata dia. Maka saya katakan, Pak, saya wakaf uang untuk masjid, untuk pengelolaan saja. Enggak usah tanya panitia. Kalau tanya panitia, mestinya dia apa? Bahan bangunan aja Pak. Sekarang kita butuh bangun ini, butuh bangun ini. Tapi nanti Bapak perhatiin di Indonesia banyak orang semangat membangun masjid, tapi tidak semangat dalam mengelola masjid. Ya. Nanti masjidnya bau, nanti masjidnya nggak ada imamnya, nanti masjidnya nggak ada pengajiannya. Bagaimana masjid yang sudah ada bisa makmur? Gitu. Kalau saya mengatakan lebih baik wakaf uang untuk memakmurkan masjid. Baik, yang ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap wakaf jika terjadi konflik kepemilikan atau penyalahgunaan untuk nadir? Oh, kalau misalnya penyalahgunaan nadir, ya negara urusannya. Negara urusannya, ya. Kena pidana nanti
ya, pidana. Tapi insya Allah selama ini lembaga wakaf yang ada masih baik-baik saja. Sebab untuk menjaga keamanan uang, lembaga wakaf yang mengelola wakaf uang harus bekerja sama dengan lembaga keuangan. Tidak boleh berdiri sendiri. Ya, jadi yang ngawasin OJK sama Kementerian Agama. Sebab dia harus nyatu dengan lembaga keuangan atau bekerja sama dengan lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangannya nanti yang ngawasin OJK, nanti yang wakafnya adalah Kementerian Agama. Jadi sejauh ini yang saya tahu masih aman, lebih aman daripada ditaruh di bank. Ditaruh dalam bentuk deposito uang di bank. Baik. Yang berikutnya banyak kalau dibuka lewat WA. Kalau wakaf lalu hartanya rusak. Kalau wakaf uang tidak rusak, tidak habis, kan uangnya diinvestasikan. Nah, kemudian dalam menginvestasikan itu kan ada manajemen resiko. Jadi tidak mungkin habis nggak ada. Harus ada manajemen resikonya. Seandainya ini bangkrut, ini rugi, masih ketutup sama ini. Ya. Dan ada yang namanya penyelamat safe haven, ya. Apa itu? Emas. Termasuk BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu ada safe haven-nya. Yang penyelamat, apa itu? Dibelikan emas. Dibelikan emas, ya. Itu adalah untuk proteksi, untuk manajemen resiko. Jadi sebagian diberikan emas. Nah, sekarang yang memegang emas merasa untung besar, ya. Tahun 2025 ini yang megang emas untung besar karena emasnya terjadi kenaikan yang drastis. Jadi insya Allah tidak habis, ya. Bukan berarti uangnya itu digunakan, tapi uangnya hanya dimanfaatkan, digunakan untuk berdagang, untuk investasi. Dan ada lagi investasi yang aman, tidak mungkin rugi. Apa? Ini kan masyarakat harus tahu uangnya aman karena digunakan investasi yang resmi. Dan ada investasi yang aman untuk menjaga, itu harus dibagi-bagi. Investasi yang aman apa? Pasti aman, nggak mungkin hilang. Apa itu? Sukuk. Ya, sebagian dibelikan sukuk. Sukuk itu obligasi pemerintah yang sifatnya syariah. Kalau obligasi itu yang konvensional, yang syariah namanya sukuk. Ya, jadi ada sukuk, pasti untung, nggak mungkin, dan nggak mungkin hilang kecuali negaranya bubar. Kalau hilang itu kalau negaranya bubar. Investasi sukuk itu aman, dijamin oleh pemerintah. Boleh satu lagi. Bagaimana kalau mau wakaf untuk sumur masjid saja? Nah, ini menyulitkan yang mengelola. Kalau wakaf untuk sumur saja bisa, tapi menyulitkan yang mengelola. Sebab kebutuhan sumurnya kan sekali saja. Ya, ada orang kemarin tempoh hari tanya memang mau wakaf sumur. Nah, masjid saya sudah ada sumurnya gimana? Ya nggak bisa, saya nggak bisa nerima mau sudah ada sumurnya. Jadi menurut saya buatlah umum. Saya wakaf, yang penting untuk kepentingan masjid, untuk bangunannya atau untuk imarah takmirnya, untuk kegiatannya boleh. Pokoknya untuk kemakmuran masjid gitu. Jangan membatasi wakaf, sebab itu menyulitkan pengelolanya.
Maka kalau terlalu dibatasin, saya milih tidak mau, tidak menerima. Sebab saya nggak bisa mengelola, sulit ya. Ini kalau saya tidak boleh menerima wakaf uang. Kalau wakaf uang itu harus ada izinnya. Ya, ada izinnya wakaf dan ada izin mengelola wakaf uang. Izinnya 2 ya. Ya, jadi bukan hanya lembaga wakaf. Sebab tidak semua lembaga wakaf itu bisa mengelola wakaf uang. Ya. Itu ada izinnya lagi, ada pelatihannya lagi. Ya, macam-macam lah latihannya. Yang jelas harus ada izinnya dari pemerintah, dari OJK sama dari Kementerian Agama. Baik, nampaknya sudah jam 1. Kurang 3 menit ya, kurang 3 menit. Kalau saya lanjutkan gimana? Oh, ini terakhir ya. Izin tanya Pak Ustaz terkait pemisalan punya uang sebelum bayar tadi. Apabila kekayaan yang kita wakafkan setelah wafat berdasarkan wasiat yang ada notarisnya. Kalau kita wakafkan berjangka, kalau misalnya mati, ya nanti dikembalikan kepada ahli warisnya. Nah, tapi saya kasih saran, Bapak hendaknya wasiatkan 1/3 untuk masjid. Maksudnya wasiat itu boleh tapi 1/3. Nanti lain kali kita bahas wasiat ya. Wasiat itu banyak yang keliru orang. Wasiat di Indonesia banyak yang salah, banyak yang melanggar syariah. Di antaranya wasiat untuk keluarga juga boleh. Nanti ini kalau saya mati ini saya wasiatkan untuk istri. Ini nanti kalau mati ini untuk anak. Itu tidak boleh, batal secara syariah. Semua ulama ya, pendapat semua ulama berdasarkan hadis Nabi. Jadi wasiat nanti ada insyaallah saya bahas dalam sesi tersendiri. Jadi kalau wasiat untuk masjid saya sarankan 1/3 ya, 1/3. Nanti saya 10 miliar saya wakafkan. Nanti kalau mati ya saya wakafkan selamanya. Kalau hidup ya saya ambil gitu aja. Misalnya saya wakafkan 5 tahun, seandainya saya mati di tengah jalan belum 5 tahun, gimana? Ya udah diserahkan kepada ahli warisnya. Nanti kalau jatuh tempo diserahkan kepada ahli warisnya. Tapi yang 1/3 kalau bisa Bapak niatkan untuk selamanya. Wallahu alam. Slide-nya boleh dibagikan ini di sini dan nanti ada narasi yang saya buat ini kepada jamaah masjid saya waktu menggalang wakaf kolektif, wakaf uang kepada jamaah yang saya bagikan ini kepada jamaahnya. Ini ada keterangannya, boleh ditiru aja, boleh ditiru lah untuk masjid. Nah ini, kalau PowerPoint biasanya kan orang baca malah sulitan. Kalau ini gampang, ini gampang. Saya baca ini. Nah, nanti boleh di-share. Kalau ada yang pertanyaan, tanya ke saya lewat WA saja. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.